warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fuad Al-Azhar Rahman dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya ditugaskan magang di SMK Muhammadiyah 3 Wates. Video kali ini saya akan membuat laporan sesuai instruksi dari P3K UAD. Terima kasih. Pada segmen ini saya akan melampirkan menganalisis kegiatan-kegiatan perangkat belajar. Nah, perlu kita ketahui dalam mengembangkan perangkat belajar ini merupakan proses kreatif yang membutuhkan perancangan matang dan pemahaman mendalam tentang materi pelajaran serta karakteristik peserta didik. Nah, yang pertama itu kita lihat analisis kebutuhannya. Tentu kita menentukan tujuan dari pembelajaran. Apa sih yang ingin kita capai setelah pembelajaran? Nah, di sini saya membuat RPP yang dimana tujuannya adalah melalui kegiatan mengamati nanti, menanya dan mengeksplor, diharapkan siswa memahami pengertian dari materi yang saya sampaikan, materi hari itu, dan kemudian menyebutkan dalil-dalil yang berkenaan dengan materi dan mengkomunikasikan atau nanti dapat menyimpulkan dari apa yang sudah dipelajari. Nah, kemudian untuk analisis kebutuhan ini kita juga harus mengetahui karakteristik siswa itu seperti apa. Nah, usia mereka berapa? Nah, di sini saya mengajar kelas 12. Nah, maka itu akan menyesuaikan seperti apa nanti yang saya bawakan ketika saya di dalam kelas. Sehingga gaya belajar mereka tuh seperti apa sih yang pas. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sebagai pendidik kita juga mempelajari atau menguasai materi pembelajaran. Kita harus memahami konsep inti pembelajaran dan materi pendukungnya. Kemudian kita melakukan evaluasi, melakukan perencanaan. Nah, kita memilih model atau sumber belajar yang cukup bervariasi atau bisa kita kontekskan ke masalah-masalah terkini. Nah, itu bisa membuat pelajaran kita itu kita desain lebih menarik. Kemudian kita membuat pengembangan seperti apa nanti di dalam kelas kita, metodenya apa, kemudian medianya apa dan sebagainya. Dalam melakukan kegiatan pengembangan perangkat belajar, saya menggunakan prinsip sebagai yang pertama, yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Ketika saya masuk, setelah saya absen, kemudian saya mencoba menawarkan diri apa saja yang ingin mereka tanyakan, kegelisahan-kegelisahan apa yang ingin mereka tanyakan terkait pelajaran yang akan kita sampaikan. Nah, kemudian kembali yang kedua, kita harus mengembalikan kepada makna belajar itu sendiri. Saya kira dengan yang saya kembangkan di kelas, maka saya lebih mengacu pada student center. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan keingintahuan siswa dan imajinasi siswa. Nah, tentu dalam hal ini dalam kelas kita itu bisa melakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka atau menantang bagi mereka. Saat saya melakukan praktik mengajar, saya menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu student center, di mana peran saya sebagai guru hanya sebagai
fasilitator, kemudian menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, kemudian bagaimana mengaktifkan siswa dalam menemukan, memahami, dan mengaplikasikan nilai-nilai materi yang sedang diajarkan. Dari penggunaan metode atau pendekatan student center adalah siswa lebih aktif dalam mencari permasalahan-permasalahan yang ada, apalagi ketika kita kaitkan dengan konteks-konteks terkini.